Di video sebelumnya kita sudah membahas file path. Nah, video ini mungkin kita tidak terlalu banyak ngoding ya teman-teman, hanya menjelaskan ya. Kita lanjut itu ke materi head ya teman-teman ya, materi head. Nah, buat dulu sebuah file HTML, kemudian kita baca dulu. Nah, HTML head ini fungsinya untuk apa sih teman-teman? Nah, ternyata fungsi di sini itu untuk sebuah metadata ya teman-teman ya. Metadata. Nah, sebuah metadata yang di antara elemen tag HTML dan elemen body gitu ya. Mungkin kita bisa buat di sini HTML strukturnya, dan ternyata benar terletak di antara elemen tag HTML sama tag body. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh, di sini juga ada terdapat elemen title di dalamnya yang berfungsinya untuk memberikan judul ya pada dokumentasi. Nah, itu pernah kita bahas di elemen title ya teman-teman ya, page title. Nah, ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa ke playlist HTML, cari yang materi page title untuk lebih jelasnya. Kita lanjut. Kemudian di elemen head ini terdapat text style juga teman-teman. Text style ini untuk memberikan styling pada elemen HTML kita ya. Contoh di sini kita bisa buat ya. Kita show preview dulu ya. Ini misalnya kita kasih nama sini head di title-nya. Kita refresh. Oke, udah head ya. Kemudian di sini kita kasih nama satu, misalnya ini style head ya. Oke. Nah, untuk buat styling di sini kan biasanya buat di sini juga bisa. Di video sebelumnya juga kita sudah membuat elemen style seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini namanya internal CSS. Nah, jadi CSS itu belum kita bahas. Mungkin nanti kita akan bahas di playlist yang CSS. Nah, di sini kita hanya jelaskan sedikit saja. Di elemen head ini juga bisa menuliskan sebuah styling CSS. Contohnya di sini H1. Di sini kita kasih nama color, kita kasih warna color blue ya mungkin ya. Oke, blue ya. Nah, biasanya juga kita kasih styling di sini ya teman-teman ya. Sini color blue gitu ya. Blue. Seperti ini teman-teman. Tapi bisa juga ternyata di dalam elemen head ini ya. Nah, kemudian apa fungsi head selanjutnya? Dia juga bisa membuat suatu link yang mengkoneksikan ke suatu dokumen lain gitu ya teman-teman. Contoh di sini dia akan styling dan koneksi ke file style CSS gitu ya. Nah, CSS itu ternyata ada dua. Ada lagi teman-teman, ada tiga ternyata ya, inline, internal, sama eksternal. Nanti kita bahas di materi CSS ya, kalau sudah masuk ke playlist CSS gitu ya. Misalnya sini kita koneksi ya teman-teman. Kita kalau nggak salah punya file CSS. Nah, di sini teman-teman kita kasih tag link, kemudian kemana mencari filenya. Tentu sebelum ini kita sudah pelajari file path ya. Path ini kita udah pelajarin. Jadi cari di folder atau control space di CSS ya teman-teman ya. Folder CSS, terus style CSS. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita sudah pelajari file path dan head ini ternyata nyambung gitu ya. Jadi pelajaran memang pelan-pelan gitu teman-teman. Pelajari step by stepnya agar di video selanjutnya itu bisa paham, karena di materi sebelumnya sudah paham gitu ya. Jadi intinya pelan-pelan dan sabar. Kemudian, nah tadi sebelum pengertiannya kita sudah jelaskan bahwa ini sebagai metadata. Nah, ada berbagai metadata di sini teman-teman ya. Contohnya itu dari meta ini dia sebagai mendefinisikan sebuah karakter yang digunakan. Kemudian bisa digunakan sebagai keyword search engine. Nah, ini bisa digunakan fungsinya itu kalau teman-teman sudah selesai membuat website, itu biasanya mengurus dari SEO-nya, Search Engine Optimization ke Google-nya. Nah, biasanya untuk pencarian ke Google agar lebih mudah dicari gitu kalau pengguna untuk mencari website kita gitu ya. Nah, search engine-nya keyword-nya apa gitu ya. Kemudian deskripsi dari website kita, kemudian ada author page-nya, kemudian bisa merefresh dokumen setiap 30 detik gitu ya. Nah, di sini, viewport ini kan default ya, sama charset ini, sama seperti karakter ini. Fungsinya viewport ini biasanya membuat dari tampilan kita itu lebih mobile ya, maksudnya di tampilan ini juga rapi, tampilan A juga rapi. Contoh kalau dalam tampilan mobile-nya bagus, kemudian tampilan
webnya bagus, di tampilan laptopnya bagus. Jadi kan per device itu ukurannya beda-beda teman-teman. Nah, untuk ini Viewport ini mensupport kita untuk memberikan scale, yaitu perbandingan 1.0 gitu. Dan berbagai device ya besarnya gitu. Nah, selanjutnya lagi ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi kalau dia tidak disetting viewportnya ini, nah maka hasilnya kayak gini nih teman-teman. Ini tanpa viewport. Kalau sudah menggunakan viewport, dia akan rapi di tampilan mobilenya gitu ya teman-teman ya. Kemudian bisa juga untuk membuat script halaman. Nah, biasanya JavaScript itu kan sama seperti CSS, ada eksternal dan internal dalam penulisannya. Kalau internal, dia terletaknya di dalam head juga, tapi biasanya juga di sebelum akhir tag body. Nanti ada perbedaannya kalau kita sudah masuk ke style, masuk ke materi JavaScript gitu ya. Biasanya di sini script. Sorry, salah. Nah, teman-teman sini nanti bisa menuliskan sebuah script di sini. Misalnya cons apa, misalnya cons data, misalnya dokumen .get element by ID, ID-nya apa? Misalnya ada ID container misalnya. Nah, nanti gini ya teman-teman ya. Nih. Tapi ini mungkin teman-teman belum tahu kalau yang belum mengerti JavaScript. Nanti kita bahas pelan-pelan saja ya. Kemudian membuat sebuah base. Terus oke, udah selesai ya. Nah, jadi teman-teman bisa pelajarin dan baca lagi dari awal penggunaannya. Kita sudah mencontohin ada meta, ada title, kemudian ada styling, dan membuat link, kemudian bisa menurunkan script dari JavaScript tersebut di dalam satu file HTML. Dan letaknya di dalam tag head ini ya teman-teman ya, di dalam satu tag head ini gitu. Jadi cukup sekian video ini, kita hanya membahas pengertiannya dan fungsinya gitu ya, tanpa banyak mempelajari codingannya gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa.